Selama beberapa hari berikutnya, Lindong benar-benar menghilang dari pandangan semua orang. Tidak ada yang bisa melihat jejaknya. Sehubungan dengan provokasi Lindong yang memporak-porandakan Ghastly Puppet Cult benar-benar parah kali ini. Ghastly Puppet Cult tidak hanya mengirim banyak orang untuk mencarinya, mereka juga memasang poster buronan dan bahkan menawarkan hadiah yang sangat mewah bagi siapa saja yang bisa memberikan informasi kepada mereka mengenai lokasi Lindong. Jika informasi itu membantu mereka untuk berhasil menangkapnya, mereka tidak hanya akan menerima seni bela diri kelas 8, mereka bahkan akan menerima 50.000 pil yuan murni. Hadiah ini sangat mewah dan tidak diragukan lagi menyebabkan keributan di Provinsi Great Desolate dan menarik banyak praktisi elit. Berkat hadiah ini, sepertinya seluruh Provinsi Great Desolate sedang mencari keberadaan Lindong. Namun, meskipun demikian, Provinsi Great Desolate sangat luas dan dipenuhi dengan barisan pegunungan yang tak terhitung jumlahnya, dengan beberapa binatang iblis tersembunyi di dalamnya. Oleh karena itu, jika seseorang ingin menyembunyikan dirinya, akan sangat sulit untuk menemukannya. Pencarian itu sudah berlangsung beberapa hari tetapi tidak membuahkan hasil sama sekali, sama seperti usaha dari berbagai faksi yang dikumpulkan di Ghastly Puppet City. Di pegunungan yang jauh, seorang tokoh membenamkan dirinya dalam budidaya seni bela diri. Sosok muda duduk diam-diam di tengah-tengah hutan, sementara sosoknya diam seperti patung, meskipun dia tidak bergerak sama sekali, aura yang hebat muncul darinya. Mata Lin sepertinya telah mencapai titik didih. 8 hari budidaya, meskipun dia belum mencapai tahap di mana dia bisa mengeluarkan semua 9 angka ilusi, dia telah membuat kemajuan yang cukup bagus. Kini sudah tiba waktunya. Lindong mengangkat kepalanya dan menatap ke arah lokasi kota boneka yang mengerikan itu sementara matanya mulai berubah dengan serius. Dia tahu bahwa tempat yang dia tuju saat ini dipenuhi dengan bahaya. Walaupun berbahaya, dia tetap harus pergi ke sana. Ghastly Puppet City berada di dalam pegunungan Blackyin yang mengesankan dan terkenal di Provinsi Desolate. Sepanjang tahun, hawa dingin yang memotong tulang menyelimuti pegunungan ini, karenanya orang-orang biasa tidak berani tinggal di sini terlalu lama, atau angin dingin akan memasuki tubuh mereka dan membekukan darah mereka. Dikatakan bahwa ada celah yang lebih mengerikan dan terkenal dari Mother Earth, Misterius Blackyin di bagian terdalam dari pegunungan Blackyin yang misterius. Tidak ada yang tahu seberapa dalam Crevice Blackyin misterius ini, dan angin primal dingin yang sangat menakutkan berkumpul di sana. Di dalamnya, Cold Primal Wind menyerang dari segala arah, menghasilkan pembentukan vortex cold primal yang tak terhitung jumlahnya dengan berbagai ukuran. Setelah ditarik menjadi satu, bahkan seorang praktisi tahap manifestasi akan dihadapkan dengan kematian tertentu. Oleh karena itu, Mother Earth Mysterious Blackyin Crevice tidak diragukan lagi merupakan area terlarang dalam Rank Mountain Blackyin Mysterious. Dan Ghastly Puppet City didirikan oleh Ghastly Puppet Cult di gunung utama Mysterious Blackyin Mountain Rank. Seluruh kota dibangun di atas gunung, pemandangan yang sangat indah. Banyak tokoh datang dan pergi di dalamnya, bukti popularitasnya yang hampir menakutkan. Lindong berdiri di kaki gunung Blackyin yang misterius sambil menatap kota yang sangat besar itu, sedikit heran di matanya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat kota sebesar itu dan sebagai perbandingan, kota Yan hanya mirip dengan desa. Kota wayang mengerikan membentang dari kaki gunung ke puncaknya, dan di sepanjang jalan, ada banyak jalan. Setiap jalan luas dan tertib ketika kerumunan mengalir di dalam mereka, membungkus seluruh gunung dengan suara yang ramai. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa sebenarnya ada kota besar di dalam pegunungan Blackyin yang misterius dan berbahaya ini. Di ujung salah satu jalan utama di kaki gunung, tembok kota setinggi hampir 100 meter menjulang ke atas. Di luar pintu kota yang sangat besar, kerumunan berkumpul seperti semut, sementara banyak praktisi kultus wayang sadis berdiri berjaga di pintu masuk kota. Ada yang sangat ketat saat mereka memeriksa setiap orang yang memasuki kota. Keamanan memang bisa dikatakan sangatlah ketat. Ada surat perintah penangkapan aku di tembok kota. Lindong sedikit menyipitkan matanya. Dia bisa melihat fotonya di seluruh area pintu masuk kota. Ini berarti dia tidak bisa masuk dari depan. Sekarang bahwa kult Puppet Ghastly tiba-tiba menjadi begitu aman, pasukan dari banyak faksi lain harus bergegas. Mata Lindong melihat ke arah pegunungan yang dalam di sekitar Ghastly Puppet City. Samar-samar, dia bisa merasakan beberapa aura misterius dan kuat.
Sepertinya tindakan dari pemujaan boneka yang mengerikan kali ini terlalu mencolok. Mereka ingin mematahkan segel pada Devouring Ancestral Symbol, maka mereka secara alami tidak akan berani membuat kesalahan sekecil apapun. Gunung Yin yang misterius ini dikelilingi oleh ki dingin yang sangat pekat, membentuk layar pelindung alami. Jika ada yang secara paksa masuk, itu akan mengingatkan seluruh penjaga. Marten kecil berdiri di bahu Lindong dan menjelaskan. Apakah kamu punya ide? Lindong, meskipun ki dingin ini padat, tidak ada masalah bagiku. Setelah mendengar ini, Lindong menghela nafas lega. Matanya menyapu sebelum sosoknya bergerak. Dengan melewati pintu masuk utama, dia mencari tempat di mana pertahanannya relatif lebih lemah. Gunung Black Yin yang misterius itu sangat luas. Bahkan dengan kecepatan Lindong, satu perjalanan di sekitar kaki gunung terbuang setengah jam penuh. Untungnya, dia masih berhasil menemukan area kosong dengan pertahanan yang relatif lebih lemah. Lindong bersembunyi di dalam hutan saat dia menatap tembok kota besar di depannya. Dari waktu ke waktu, penjaga Ghastly Puppet Culture berpatroli di atas tembok kota. Setelah mengamati selama beberapa waktu, Lindong menemukan pola patroli. Dia hanya perlu memecahkan layar pelindung ki dingin sebelum bisa memasuki kota dalam sekejap tanpa diketahui siapapun. Menunggu suasana tenang, Lindong tiba-tiba melesat menuju puncak tembok kota. Saat Lindong melesat ke tembok kota, angin dingin yang lebat segera menyerbu seperti pisau tajam. Di hadapan angin dingin, Lindong tidak berani menggunakan Yuan Power untuk melindungi tubuhnya, takut bahwa ia akan ditemukan oleh para praktisi kultus wayang sadis. Untungnya, Little Marten dengan cepat bergerak, cakarnya menari-nari sebagai lingkaran cahaya hitam keunguan muncul di sekitar Lindong. Setelah cahaya ini muncul, angin dingin yang merobek langsung menghilang. Ketika dia melihat adegan ini, Lindong diam-diam menghela nafas lega sebelum dengan cepat meningkatkan kecepatannya. Dalam beberapa kedipan mata, dia langsung menyerbu tembok kota setinggi hampir 100 meter. Ketika ia mencapai puncak tembok kota, angin dingin yang tangguh juga tersebar, tetapi Lindong tidak berani tinggal sama sekali ketika sosoknya menyapu tembok kota sebelum akhirnya bergegas ke bayang-bayang bangunan seperti hantu. Berjalan di bayang-bayang, jubah hitam lebar dan topi bambu yang menutupi tubuh Lindong, membungkus seluruh tubuhnya dengan aman. Baru kemudian ia akhirnya berjalan keluar dan melihat jalan-jalan yang sibuk sebelum diam-diam menghela nafas lega. Bagian dalam Ghastly Puppet City begitu besar sehingga membuat orang terperangah. Karena fakta bahwa itu dibangun di gunung, ada banyak lapisan atau lantai. Namun, hanya anggota inti Ghastly Puppet Sect yang bisa memasuki lapisan paling atas. Semua orang hanya bisa tinggal di kota di bawah ini. Lindong berjalan. Dari informasi ini, Lindong menemukan bahwa sebagian besar praktisi kultus wayang mengerikan sudah berkumpul di puncak gunung. Pemimpin kult Puppy Ghastly harus merencanakan untuk menggabungkan kekuatan kult Puppet Ghastly di sana untuk memecahkan segel pada simbol leluhur Devouring. Selain itu, waktu untuk memecahkan segel itu kemungkinan 5 jam kemudian, pada saat ketika matahari dan bulan berganti-ganti. Pada saat itu, angin dingin Gunung Hitam Yin yang misterius akan menjadi sangat kuat, dan sekte boneka yang mengerikan dapat meminjam kekuatan angin dingin untuk meningkatkan kemungkinan memecahkan segel. Lindong melihat ke bawah ke alun-alun besar di kejauhan. Pada saat ini, alun-alun ditempati oleh banyak praktisi kultus wayang sadis yang tak terhitung jumlahnya. Sosok-sosok ini menyebar, setiap orang berdiri pada posisi yang aneh, membentuk formasi yang sangat besar. Menatap pasukan di alun-alun, ekspresi Lindong sangat serius. Untuk hanya praktisi tahap penciptaan ki saja, dia sudah menemukan tidak kurang dari 10 dari mereka. Selain itu, ia juga menemukan 2 praktisi manifestasi setengah langkah. Barisan semacam ini sangat menakutkan. Menanggapi adegan ini, Lindong hanya bisa diam-diam menghela nafas saat dia bahkan lebih hati-hati menahan aura. Jika dia ditemukan, bahkan melarikan diri akan sedikit sulit. Saat Lindong diam-diam menunggu, langit berangsur-angsur menjadi gelap. Angin dingin Gunung Hitam Yin yang misterius langsung meningkat. Lindong menjilat bibirnya saat jantungnya berdegup kencang. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, hanya untuk melihat 3 sosok perlahan terbang di langit di depan alun-alun sebelum terus mendarat di pusat alun-alun. 3 praktisi panggung manifestasi wayang yang mengerikan. Saat dia menatap ketiga sosok itu, mata Lindong langsung menyusut.
Dari tiga tetua ini dia merasakan aura yang ganas, yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Jelas ketiga orang ini adalah pemimpin sekte wayang sadis yang mengerikan.